wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, NIM 209131016 dari ruangan 521A. Baiklah, saya akan membacakan ringkasan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama, wawasan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari proses mengenai sesuatu, termasuk ingatan terhadap kejadian yang pernah dialami baik disengaja maupun tidak. Hal ini terjadi kepada individu berinteraksi atau mengamati di suatu objek tertentu. Jenis pengetahuan. Manusia dapat mengakses berbagai macam pengetahuan dan kebenaran dalam kehidupannya. Terdapat 4 jenis pengetahuan yang dimiliki manusia, yaitu pengetahuan umum, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofis, dan pengetahuan agama. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yang dalam filsafat sering disebut sebagai common sense sering diinterpretasikan sebagai rasa akal yang baik karena individu menerima sesuatu dengan baik. Pengetahuan ilmu atau ilmiah. Pengetahuan ilmu atau ilmiah yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Dan pengetahuan agama. Pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal yang keyakinan, kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu Tuhan. Pengetahuan agama adalah bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh para pengikutnya. Struktur kepribadian. Berikut struktur kepribadian Islami diantaranya adalah: yang pertama, qalbu. Qalbu al-ghaib merupakan materi organik al-ajzu al-madik yang memiliki sistem kognisi bebas marisi yang berdaya emosi al-ju'ur al-ghazali secara tegas melihat kalbu dari dua aspek, yaitu kalbu jasmani dan kalbu rohani. Yang kedua, akal. Akal adalah dimensi psikis manusia dari aspek nafsani yang berada di antara dua dimensi lainnya yang saling berbeda dan berlawanan, yaitu berada di antara dimensi an-nafsu dan al-ghaib. Yang ketiga, nafsu. Nafsu adalah daya nafsani yang memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan al-gharadiyah dan al-syahwaniyah. Al-gharadiyah adalah suatu daya yang berpotensi untuk menghindari diri dari segala membahayakan. Ilmu falak. Ilmu falak menurut etimologi terdiri dari dua kata il dan falak. Il artinya al-ma'rifah yaitu pengetahuan, sedangkan falak atau al-falak artinya al-madar yaitu orbit garis atau tempat perjalanan bintang. Jadi dapat dipahami secara lugawi bahwa ilmu falak merupakan ilmu pengetahuan tentang orbit, garis edar, tempat beredarnya bintang dan planet-planet. Louis Maglub menyebut bahwa ilmu falak itu merupakan etimologi adalah ilmu yang membahas tentang letak benda-benda langit beserta dengan pergerakan dan pengaturannya. Ilmu falak secara terminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan-lintasan benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda langit lainnya. Istilah-istilah ilmu falak. Dalam ilmu falak terdapat berbagai macam istilah, diantaranya yang pertama, aberrasi, arah, astrolabe, azimut, beda azimut, busur malam, dan busur siang. Dasar hukum ilmu falak. Mempelajari ilmu falak atau ilmu hisab itu hukumnya wajib sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Husain. Mempelajari ilmu falak itu wajib, bahkan diperintahkan untuk mempelajarinya karena ilmu falak itu mencakup ilmu pengetahuan tentang kiblat dan hal yang berhubungan dengan pengalaman dalam, misalnya puasa. Lebih-lebih pada masa sekarang ini karena ketidakketahuannya para hakim atau akan ilmu falak jika mempermudah serta kecurigaan mereka sehingga mereka menerima kesaksian apabila seseorang yang mestinya tidak dapat diterima. Pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah merupakan pedoman atau acuan bagi perilaku dan tindakan warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Jika nilai-nilai dan norma-norma Islam itu telah dipahami dan dihayati secara
mendalam, maka dengan sendirinya akan berpengaruh pada pengalaman sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan warga Muhammadiyah yang muaranya dapat menuju pada terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana tujuan Muhammadiyah. Adapun penjelasan pedoman hidup Islamiyah warga Muhammadiyah pada kehidupan individu, keluarga, sosial, bisnis, dan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan individu atau pribadi. Kedua, kehidupan keluarga. Yang ketiga, kehidupan sosial atau bermasyarakat.